warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Ibu tidak akan bosan-bosan selalu hadir pada setiap mata pelajaran Ibu. Walaupun dengan seluruh kesederhanaan dan kemampuan Ibu akan Ibu berikan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan Ibu pesankan kalian tetap di rumah. Tidak ada yang keluar-keluar kecuali kalau perlu sekali. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Baik, kita mulai sekarang. Sekarang Ibu lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Jadi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa kita nanti akan belajar tentang kombinasi. Kalau kombinasi itu adalah bagaimana mencari peluang atau bagaimana mencari suatu kejadian jika dia diambil secara acak, ya. Kita mulai sekarang. Kombinasi itu biasanya berlambang dengan C. Kemudian seperti biasanya ada N itu adalah jumlah keseluruhan yang tersedia di soal. Kemudian R itu adalah bagian yang akan diperjelas atau akan yang dipilih, itu adalah R. Maka untuk kalian mencari atau menemukan soal tentang kombinasi yang diambil secara acak dari suatu populasi, maka kita nanti akan membuat N faktorial di sini di atasnya. Jadi C kombinasi R diambil dari N adalah N faktorial. Kamu bagi dengan R faktorialnya dikalikan dengan N dikurangi R faktorial. Itu caranya. Ya, jadi kalau kombinasi berbeda dengan permutasi. Dan kalau kombinasi biasanya digunakan hanya untuk soal-soal yang diambil secara acak. Baik, misalkan kita lanjutkan dengan contoh soal yang pertama. Dari 10 orang siswa, misalkan begitu, kemudian akan dipilih 4 orang secara acak untuk peserta jambore. Jadi 10 orang akan dipilih 4 orang untuk menjadi peserta jambore. Nah, itu berarti diambil secara acak, tidak dipilih mana yang terpintar, mana yang ketua, mana yang sekretaris, dan tidak ada pilihan seperti itu dan tidak ada syarat. Boleh diambil 4 orang siapa saja, maka kita gunakan ini menjawabnya dengan kombinasi. Kemudian pertanyaannya, tentukan banyak cara pemilihan siswa tersebut. Maka kita gunakan ini C, N-nya kita ambil 10, berarti R-nya akan diambil 4 orang, berarti di sini 4. Maka kita punya 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial dulu di sini karena R-nya 4 faktorial dikali N dikurangi R, berarti 10 dikurangi 4 faktorial. Maka kita punya 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurangi 4, berarti 6 faktorial. Nah, cara mengerjakannya sama, yaitu berarti kita tinggal lihat faktorial di bawah berapa yang paling besar, maka kita buat ini menjadi 10 faktorial dibagi 4 faktorial, berarti ini kita buat menjadi, karena ini sudah dikerjakan, kita ambil ini menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial, karena yang sama, yang paling besar di bawah adalah 6 faktorial. Kemudian 4 faktorial kita jabarkan, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 6 faktorial. Paham? Ya. Jadi kita ambil faktorial yang paling besar di bawah. Nah, kemudian kita coret yang sudah sama, 6 faktorial dengan 6 faktorial kita coret. Nah, sekarang kita punya yang bisa dibagi mana? 10 bagi 2 berarti ini ya, kita coret 10 bagi 2 berarti di sini sisa 5. Kemudian 8 bisa dibagi 4, berarti di sini sisa 2. Jadi kita punya hasilnya adalah 5 kali 9. Oh, 9 kita bisa bagi 3. 9 bagi 3 berarti di sini 3. Maka kita punya 5 kali 3 kali 2 kali 7 dibagi 1 kan? Ya, berarti tetap. Maka kita punya 15 kali 14. Hasilnya itu 15 kali 14 cara. Tinggal kamu hitung berapa 15 dikali 14 cara. Nah, itu kalau ada suatu kelompok siswa akan diambil secara acak, tidak ada persyaratan, maka kita gunakan kombinasi. Ya. Contoh kedua yang akan Ibu jelaskan adalah jika kamu menemukan soal seperti ini. Kalau ini aplikasi soalnya akan cukup banyak dan tergantung soal pembuat soalnya nanti bagaimana. Nah, misalkan begini, pada sebuah kotak berisi 7 buah bola merah, 4 bola putih. Berarti ada 11 bola di dalam kotak itu. Tentukan terambilnya 3 bola. Jadi yang diambil hanya ada 3 bola yang akan diambil. Yang pertama, bagaimana kalau yang terambil itu hanya 2 putih dan 1 merah? Maka di sini nanti cara menjawabnya yang A. Karena yang diminta adalah 2 putih 1 merah, kamu tinggal tuliskan C
Kalau kita minta 2 putih berarti 2 di sini. Diambil dari putihnya ada berapa? Putihnya ada 4 berarti 2 C2 diambil dari 4. Kemudian kamu kalikan dengan C1 merah. Berarti kamu buat di sini 1, merahnya diambil ada berapa di sini merahnya? Di soal ada 7, maka kita kalikan C1 diambil dari 7 merah. Tinggal kita hitung ya. Karena ini sempit, Ibu hapus dulu yang ini ya. Jadi yang ini dihapus dulu, nanti kalau mau lihat lagi kamu tinggal mengulang. Jadi nanti untuk menjawab soal yang contoh 2 tadi, kamu kan sudah punya bahwa contoh 2A yang ini C 4, 2 diambil dari 4 berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2, di sininya 2 faktorial dengan R-nya sendiri 2, berarti tuliskan di sini 2 faktorial. Gitu ya. Dikali dengan 1 diambil dari 7 berarti 7 faktorial per R-nya berarti 1 faktorial dikali 7 dikurangi 1 berarti 6 faktorial. Itu caranya. Ini kalau yang diminta adalah 2 bola putih dan 1 bola merah. Ya. Nah, kemudian kamu kerjakan 4 faktorial ini dibagi dengan yang ini karena sama, ambil yang mana saja. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorialnya kita tuliskan 2 kali 1 dikali 2 faktorialnya tetap 2 faktorial. Gitu ya, bisa. Kemudian kita lanjutkan dikali 7 faktorial tetap dikalikan sampai dengan 6 faktorial di bawahnya kan. Kita samakan 7 kali 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Ya. Ini boleh kita tuliskan dalam bentuk 1. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk 1. Ini coret 2-nya berarti kita punya 4 kali 3 bagi 2 berarti 12 bagi 2 berarti 6 dikali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial berarti tinggal 7. Ini berarti 42 cara dia. Untuk soal nomor A, kalau akan diambil 2 putih dan 1 merah, maka akan terdapat 42 cara. Ya, itu caranya. Jadi dikalikan masing-masing. Cara pertama yang 2 putih kalikan dengan yang 1 merah. Kamu pelajari lagi lebih lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya sekarang Ibu minta kalian mengerjakan misalkan kalau ada soal sekurang-kurangnya 1 merah. Nah, ini harus dipahami betul untuk yang B. Kalau dia sekurang-kurangnya 1 merah, boleh enggak merahnya 1? Pasti boleh kan? Karena sekurang-kurangnya dia harus ada 1 merah dari 3 bola yang diambil. Jadi kalau kita punya kotak di sini, Ibu hapus ini ya. Supaya jelas untuk yang mengerjakan soal B. Kalau yang B, jika di sini dia sekurang-kurangnya 1 merah, maka kalau di kotak ini ada 7 merah dan 4 putih, akan diambil ke sini 3 bola, tetapi sekurang-kurangnya dia harus 1 merah. Itu maksudnya. Maka yang pertama, kemungkinan pertama itu adalah dia bisa 1 diambil merah. Kemungkinan pertama adalah sekurang-kurangnya 1 merahnya 1 berarti diambil dari 7 bola merah. Nah, kalau merahnya 1, maka putihnya berapa kan? Hanya diambil 3 kan? Maka putihnya 2 kan? Nah, 2 diambil dari bola putih. Itu 1. Kemungkinan kedua itu bisa juga diambil, boleh enggak merahnya 2? Boleh kan? Karena sekurang-kurangnya 1 merah, berarti 2 boleh. 2 diambil dari 7. Dikali C-nya kalau di sini sudah 2, karena yang diambil hanya 3 bola, maka di sini tinggal 1 diambil dari 4 bola putih. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau sekurang-kurangnya 1 merah, boleh nggak ketiga-tiganya merah? Boleh, boleh kan ya? Nah, sekarang kita ada kemungkinan ketiga yaitu C-nya adalah 3, semuanya merah diambil dari 7. Dikali, kalau di sini sudah diambil 3-tiganya, maka putihnya nggak kebagian kan, maka tuliskan 0, diambil dari 4. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kalian gunakan jika yang diminta adalah sekurang-kurangnya 1 bola merah yang terambil. Jadi nanti kamu hitung satu-satu ini. Ibu hapus ini ya. Berarti kita punya C71, berarti sini 7 faktorial per, ini kan R-nya 1, kemudian 7 dikurangi 1 berarti 6 faktorial dikali 2 diambil dari 4 berarti 4 faktorial per R-nya 2
kemudian kamu kurangi 4 kurangi 2 berarti 2 faktorial. Tinggal dicari nanti berapa. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua berarti 7 faktorial per R-nya berarti 2 faktorial dikali 7 dikurangi 2 faktorial berarti 5 faktorial. Begitu caranya. Dikali 1 diambil dari 4 berarti 4 faktorial per R-nya 1 faktorial. Kemudian ini 4 dikurangi 1 berarti 3 faktorial. Tinggal dihitung oleh kalian semuanya. Kemudian yang 7 diambil 3 berarti 3 faktorial. Di sini 7 dikurangi 3 berarti 4 faktorial. Dikali 0 diambil dari 4 berarti 4 faktorial per R-nya berarti 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. 1 faktorial 1, 0 faktorial juga 1. Jadi 0 faktorial adalah 1. Ya. Nah, dikali berarti 4 dikurangi 0 berarti berapa? 4 faktorial. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya, sama dengan ini artinya 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Coret. Ini 4 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 dikali 2 faktorial. Maka yang atas kita punya, nanti kita hitung bersama-sama ya. Ini berarti 7 dikali, ini coret 4, 2, berarti sisa 4 bagi 2 berarti sisa 2. 2 kali 3 berarti 6. Maka yang atas adalah 42 cara. Yang atas 42. Yang kedua sekarang kita cari. Yang kedua berarti 7 faktorial dibagi sampai dengan 5 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial itu adalah 2 dikali 5 faktorial. Coret 6 bagi 2 berarti 3. Ini berarti 21 dikali sebelah sini 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial 1 dikali 3 faktorial. Coret 3 dengan 3, 4 bagi 1 berarti 1. 4 bagi 1 berarti 4, maaf. 21 kali 4 berarti 84. Jadi yang pertama 42 cara, yang kedua 84 cara, yang ketiga sekarang. Yang ketiga berarti 7 faktorial, 7 kali dibagi 4 faktorial yang bawah ya, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 berarti 6 dikali 4 faktorial. Maka kita coret 4 faktorial, 6 bagi 6 coret. Ini jangan lupa 3 faktorial sudah Ibu jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Nah berarti ini sudah 35 dikali yang sebelah kanannya 4 faktorial bagi 0, 4 faktorial berarti 1 kan? 0 faktorial ada 1 berarti 1 bagi 1 berarti 1. Maka kita punya jumlah seluruhnya yaitu tadi yang pertama, kemungkinan pertama dia memiliki 42 cara. Kemudian yang kedua adalah 84 cara. Yang ketiga itu ada 35 cara. Maka semua kemungkinan cara terbentuknya atau terambilnya 3 bola jika diambil sekurang-kurangnya 1 merah adalah jumlahkan seluruhnya. 2 tambah 4 tambah 5 berarti 11, 1 di sini masukkan 1. Ini berarti 12, 13, 16. Jadi nanti semua ada 161 cara. Jika dalam satu kotak itu ada 7 bola merah dan 4 bola putih, kemudian diambil sekurang-kurangnya 1 bola merah. Nah demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena ada ketiga kemungkinan ini, maka ketiga kemungkinan itu kamu jumlahkan. 42 tambah 84 tambah 35. Jadi semuanya ada 161 cara. Nah, itu anak-anakku semua, karena memang kombinasi itu diambilnya secara acak, maka soal pun akan banyak variasinya. Kalian harus pandai membaca soal cerita. Bisa juga nanti soalnya begini. Misalkan ada 10 soal, kemudian 3 soal wajib dikerjakan. Berarti kan tinggal sisa 7 soal yang harus kalian cari kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Nah, itu bisa berbagai macam kemungkinan soal yang bisa kalian hadapi dalam soal kombinasi, dan aplikasinya sangat banyak sekali. Ibu pesankan banyak-banyaklah membaca, karena literasi itu akan sangat berguna bagi kalian. Kemudian banyak-banyak berlatih, kalian bisa googling, kemudian kalian bisa membuka buku,
Kemudian kalian bisa membaca soal-soal latihan tentang kombinasi dan permutasi. Untuk hari ini Ibu fokuskan kalian belajar tentang kombinasi. Untuk soal-soal akan Ibu simpan di GC Ibu. Silahkan dibuka, kemudian kalau harus dikumpulkan, kumpulkan tepat waktu. Dan Ibu minta kejujuran kalian. Bukan berarti Ibu tidak mau kalian bernilai bagus, tetapi kalian boleh bernilai bagus dengan usaha kalian sendiri. Karena karakter terbaik adalah jujur. Jika kalian jujur, maka semua akan menjadi baik. Ya, masalahnya Ibu jadi tahu siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum bisa. Kalau kalian mencontek pekerjaan orang lain, maka kalian tidak akan terlihat mana yang sudah bisa dan mana yang tidak. Ya, itu pesan Ibu. Semoga kalian tetap sehat. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.